Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, yaitu podcast Cahaya Ilahi. Nah, pada kesempatan kali ini gue sendiri Akbar bersama dengan Fahmi. Halo. Dan Ahyar. Hai. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja nih yang harus kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Emang kayaknya mahasiswa UIN tuh aura-aura yali-yalinya ada gitu ya. Kuat banget. Wajib dong. UIN ini Gitu. bos. Itu udah jadi ikonik buat anak-anak UIN. Kamu gitu ya? Iya, udah gitu. Jadi POV kayak dunia sama akhiratnya tuh berjalan bersama gitu. Oh gitu ya? Iya. Iya, emang awalnya juga gua ngeliat UIN tuh kayaknya gitu. Iya. Kayak Masya Allah nih bisa menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat. Tapi ternyata pas gua masuk ya nggak semasya Allah itu dan nggak seburuk itu juga gitu. Karena kan emang di dalamnya juga mahasiswanya banyak tuh ya yang pakai kerudung, mahasiswinya. Nggak ada kan yang nggak pakai kerudung, nggak ada. Ada dong. Nah, itu alhamdulillahnya mungkin Iya. kita kuliah di UIN ya. Gitu. UIN backingannya Tuhan. Emang UIN doang. Iya sih. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas secara singkat, mengupas sampai tuntas tentang apa itu ilmu tasawuf sendiri dan apakah ilmu tasawuf itu masih penting dan relevan pada zaman ini. Nah, menurut Abuy sendiri nih, kira-kira menurut Abuy apa sih itu ilmu tasawuf? Oh, kalau menurut gua tasawuf itu gini. Tasawuf itu kan ilmu membersihkan hati gitu ya. Ya. Iya. Nah, jadi maksudnya bukan kita menjauhi dunia, tapi kita gimana caranya dunia itu tidak menguasai kehidupan kita. Tidak tidak semua dalam kehidupan kita harus ngebahas tentang dunia gitu. Kadang kan banyak tuh akhir zaman ini banyak yang kayak ngejar dunia tuh kayak effort banget. Ya. Sedangkan buat sholat aja berat. Betul. Nah, tasawuf itu mengajarkan itu. Ibarat kehidupan ya, tasawuf itu dalam kehidupan seperti tombol pause. Kita berhenti sejenak dari kerusuhan dunia buat mendekatkan diri kepada Allah. Situ. Bahkan Sayyidina Ali pun pernah bilang, dunia zilluka. Dunia itu seperti bayanganmu. Ketika kita mengejar dunia, itu seperti kita mengejar bayangan, nggak bakal kejar, benar kan? Betul, nggak bakal kejar. Nah, tapi sebaliknya kalau misalkan kita nggak ngejar bayangan kita, otomatis yang ikut apa? Bayangan kita ikut kan? Nah, itu sama kayak yang waktu itu Kiai gue bilang. Ketika kita mengejar dunia, akhirat luput. Tapi kalau misalkan kita mengejar akhirat, dunia ikut. Nah, itu kata Kiai gue. Ketika kita mengejar akhirat, ketika kita mengejar dunia, akhirat luput. Ketika kita mengejar akhirat, dunia ngikut. Nah, asik gitu. sih. Jadi kalau misalkan menurut Abu sendiri nih, ilmu tasawuf itu seperti bayangan ya tadi ya. Ketika kita ngejar nggak bisa kita gapai, ketika kita diamkan, maka dia sendiri ada di belakang kita. Gitu. Ya, atau gampang gini deh. Tasawuf itu kan yang banyak yang ada di pikiran kita tuh kayak berjubah putih, zikiran, gunung. Nah, kayak gitu kan. Itu sebenarnya emang bagian dari tasawuf juga, cuman itu terlalu tinggi untuk kita bahas. Sebenarnya tasawuf tuh sesimpel itu. Kalau misalkan masih ada yang masih ada di kita aja nih kayak pelajar, mahasiswa, untuk mendekatkan diri ya nggak usah sampai ke level itu dulu. Cukup di situ aja. Kita mengingat Allah dalam keadaan apapun, baik kita susah ataupun senang. Oh, berarti kalau misalkan gua nih pribadi sambil lagi nulis, misalkan nulis buku, tiba-tiba gue istighfar astagfirullahaladzim, gue belum sholat nih atau gak astagfirullahaladzim, kayaknya gue banyak dosa, berarti secara tidak langsung gue udah bertasawuf dong. Nah, itu kalau menurut Profesor Bambang, itu beliau bilang itu adalah bagian dari tasawuf. Itu dasarnya ya. Walaupun nanti ke atasnya bakal ngebahas lebih tinggi kayak thariqat, hakikat, ma'rifat kayak gitu. Jadi masih ada tingkatan yang lebih tinggi lagi begitu, Bar. Oh, berarti ilmu tasawufnya ada tingkatannya, coba gimana? Ada tingkatannya. Jadi di ilmu tasawuf itu terbagi menjadi 4 tingkatan, Bar. 4 Jadi oke. yang pertama tuh ada syariat. Ya. Nah, yang tingkatan kedua nih ada ada thariqat, yaitu jalan. Yang keempat tuh yang ketiga tuh ada hakikat. Yang keempat tuh ada marifat. Jadi begitu titik tertinggi gitu ya? daripada orang yang bertasawuf itu
dia mampu mencapai kepada tingkatan makrifat. Jadi begitu, Bang. Emang banyak Iya. kiai itu sampai situ ya biasanya. Iya, Kalau kiai banyak udah sih. sampai ilmu, udah sampai makrifat ya. Iya, Iya. mungkin begitu. Oke, nah tapi ini nih, Boy. Sejauh ini yang gua lihat orang-orang itu selalu mengkorelasikan antara tasawuf dengan mistis, dengan hal mistis. Wow. Contohnya nih gini nih, misalkan gua tuh sering banget denger kayak Kiai A, kita sebutlah Kiai A, dia tuh saking bertasawufnya beliau, saking memperdalami agama, zuhudnya beliau tuh kayak zikir, blok atau enggak apapun zikirnya, tiba-tiba bisa keluar api aja, gitu kayak nyembur keluar api, atau enggak kayak tiba-tiba dia merem, buka mata udah di Mekah. Nah itu gimana tuh, Boy? Oh, itu contoh-contoh kecilnya ya. Ya, Nah, mungkin itu sebenarnya gini, ketika orang udah deket banget sama Allah tuh, Allah bakal ngasih bahasanya benefit mungkin ya. ya. Yang kita dapetin itu lebih besar. Ibaratnya gini, Akbar nih sama gua, lu udah deket, otomatis gua sering ngasih nggak ke lu? Ya, Karena kan gua ngerasa lu tuh udah banyak membantu gua gitu kan karena kalau udah deket gitu ya. Iya. Jadi kita buat ngasih ke orang tuh nggak berat. Nah, kalau Allah pun begitu. Allah juga memberikan sesuatu pada hambanya yang udah lebih dekat sama Allah tuh. Jadi bahasanya apa ya? Bukan membantu sih, Apa tapi tuh? lebih ke apa ya? Antara rasa dia sama Allah tuh udah lebih nyatu gitu. Oh iya, lebih nyatu mungkin ya. Iya. Jadi kalau bahasanya tuh dia ada karomah gitu. karomah, Nah, betul sekali. Allah memberikan karomah ke dia, kemuliaan, beberapa kemuliaan. Nah, mungkin itu yang kayak tiba-tiba malam udah nyampe Mekah. Itu mungkin salah satu karomah yang Allah berikan kepada hambanya ketika dia sudah mampu atau sudah sampai pada tingkatan tertentu. Gitu. Seperti contoh gini, gue punya kiai. Ya. Nah, kiai gue tuh dia juga mungkin udah ada di tingkatan itu ya. Iya, itu udah Karena kan gue tingkatan marifat ya sejatinya gue juga orang biasa, gue nggak tahu lah ada di tingkatan apa, yang tahu hanya Allah. Nah, suatu ketika gue pernah disuruh buat nyari seleh sama ustadz gue. Ini bukan sama kiai gue nih, sama ustadz gue disuruh. Berarti lo di Beda orang. Oh, ustadz lain gitu. Ustadz lain. Nah, gue disuruh buat nyari seleh. Pas gue nyari seleh, ketemulah sama kiai gue. Tapi gue nggak niatnya bukan mau ketemu, lewat aja di depan kiai gue. Pas lewat dipanggil, Fahmi sini. Kalau kamu mau nyari seleh itu di sana. Lah gue belum bilang apa-apa. Iya, Kok kok beliau bisa tahu tahu ya? Iya. Berarti gimana aja? Sabar. Gimana? Jadi seakan-akan kayak dia tuh tahu Iya. apa yang kita rasain, apa yang lagi kita cari. Iya. Terus ya itu ceritanya gitulah kurang lebih. Ya, padahal gue belum bilang nih kayak gue kalau gue tuh lagi nyari seleh. Tapi beliau udah tahu. Kayak bisa baca pikiran kita Iya, gitu. Nah itu, nah ini di contoh lain ya. Jadi di contoh lain juga sempat ada teman-teman gua waktu lulusan SMP itu ada 6 orang yang mau pindah, Ya, 6 orang. pindah pondok. Lulusan SD. Enggak, SMP. Berarti mau Kan mau naik SMA nih. Oh, berarti dari Iya. Sanawiyah ke Aliyah. Izinlah ke kiai gua. Kan dia mau keluar, gue bilang lu kalau mau keluar apa-apa izin sama kiai. Izin dia kiai. Pas izin kata kiai, ya udah sekarang kamu sholat istikharah tuh. Iya. Oh, istora menentukan. Nanti kan buat dia biasanya buat mimpi tuh ya, ntar dikasih tahu lewat mimpi. Betul. Nah, itu kata teman dekat gua yang dia bukan di antara 6 orang itu. Kata ini ada sebutlah namanya Asep. Ini misalkan ya. Iya. Ini biar mempermudah lo. Si Asep ini dekat sama kayak gua. Nah, kata si Asep bilang gua sebenarnya boy, sebelum Pak Yai diceritain sama mereka mimpi-mimpinya. Sebelum mereka sholat bahkan. Iya. Itu Pak Yai udah tahu mimpi dia apa. Hebat nggak? Oh, Itu masya Allah ya. iya sih. Kata teman gue gitu yang dekat sama kiai gue nggak tahu apa diceritain apa gimana kan gitu. Nah pas udah kelar nih sholat istikharah, datang ke kiai nyeritain mimpi-mimpinya. Pokoknya di antara mereka tuh yang diizinin cuma 1, 5-nya enggak. Nah di antara 5 orang ini ada satu mimpinya yang kayak gini. Dia mimpi, di dalam mimpi itu dia boxing. 3 ronde pertama menang, 3 ronde kedua kalah. Maksudnya apa tuh? Nah kata kayak gue gini, oh berarti kamu 3 tahun di sini menang, 3 tahun setelahnya kalau kamu pindah kamu kalah. Kata kayak gue gitu. Gue bilang, ya kan namanya
Hamzah ya? Iya. Ya lu, kan lu nggak tahu orangnya. Iya nggak tahu. Ya Hamzah kalau nonton maaf ya. Ya, maaf ya Hamzah ya. Nah, ini gitu Jah. Lu ini dah jangan batu, udah ikutin kata kayak aja, gue nggak ngerti sumpah. Itu gimana ya? Masalahnya orang tua gue udah bayar ke pondoknya 26 juta. Aduh, udah Berat sih. Iya, 26 juta gimana tuh? Tapi gue juga nggak tahu, boy pondokan gue kayak gimana. Gue nggak pernah survei, tiba-tiba dipondokin sama bapak gue. Ya gimana ya? Susah juga lalu kalau misalkan mau ngebantah kiai, gue bilang gitu. Iya betul. Tapi dia tetap ambil tindakan yang bapaknya itu. Dia pindah pondok lah rasanya. ngikutin kata bapaknya gitu ya. Maksakan. Iya. Nah pas dia masuk pondok ternyata tahu apa? Kenapa? Pondokan Syiah. Aduh. Alhamdulillah. Seperti pondokan yang dipondokin sama bapaknya itu pondokan Syiah. Iya. Ya Allah. Dia ternyata dimasukin ke pondokan Syiah. Tuh bener kan kata kiai gue. Udah Kadang gitu. Kalah sih itu. Makanya kalau orang dulu bilang tuh kita harus ikutin apa yang guru kita bilang. Karena sejatinya kita juga nggak tahu karakter kita seperti apa. Karena kan yang menilai orang lain. Kebetulan guru kita yang sering sama kita tuh. Iya, Dia tahu yang gimana tahu. karakter kita, bagusnya di mana, gitu. Makanya gue juga nggak berani lah kalau misalkan kalau kata kiai A ya udah gue usahain. Ya betul. Itu. Berarti kita harus mendengarkan kata guru ya. Kalau menurut Ahyar sendiri kira-kira tasawuf ini masih relevan nggak sih dalam dunia yang udah modern saat ini? Nah, jadi menurut gue ya, Bar, tasawuf tuh masih sangat relevan, Bar. Di mana saat problematik orang-orang yang lagi apa ya, sekarang nih lagi keluh kesah, masih risau, masih belum tahu masa depannya kayak gimana, tapi udah risau gitu, Bar. Banyaklah orang-orang yang mengalami bunuh diri seperti dan lain-lain itu. Nah, jadi fungsi tasawuf di situ, Bar. Fungsi tasawuf itu kan untuk menyejukkan hati, menenangkan jiwa. Iya. Jadinya disitulah fungsi tasawuf sebagai alat untuk mensejukkan hatinya dengan berzikir, berdoa dan lain-lain. Oh jadi dikala kita sedang sibuk gitu ya sama dunia kita, maksud ayat tuh jangan lupa kita sama dunia, jangan lupa sama dunia, jangan lupa sama akhirat, berdoa, zikir gitu Allah gitu ya. Ala bizikrillahi tatma'innul Qulub. Masya Allah. Alhamdulillah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Hati seorang kita mukmin akan tenang. tenang. Nah, Itu dia. itu yang sering ditinggalkan orang-orang sekarang ini, Bar. Nah, iya gitu. Nah, kalau menurut Abu ini gimana nih? Kalau misalkan ilmu tasawuf itu masih relevan nggak pada zaman sekarang? Ya, kalau menurut gua sih masih. Masih oke. Karena Alasannya itu, kenapa? karena kita kan hidup di dunia ini kan, dunia ini ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Ciptaan Masa Allah. iya sih kita dengan kesibukan kita diciptain sama Allah, kita tinggal di tempatnya Allah gitu kan, yang Allah buat kita masa lupa sama pencipta. Ibarat kata gini, Akbar nih dibaikin sama gua kasih mobil, gua kasih rumah, gua kasih duit, lu bakal inget gua sama gua, bakal inget terus nggak? Pastilah, Pasti inget kan? Pasti dong. Tapi terkadang gini, padahal Allah udah ngasih kita makan, ngasih kita keluarga, ngasih kita pakaian, pendidikan, itu semua kita dikasih rezeki sama Allah. Tapi kadang kita lupa. Nah, di situ. Benar nggak? Betul sih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampailah kita lupa ya sama Ke manusia ingat, tapi ke pencipta manusia lupa kadang gitu. Ya sih, banyak orang-orang di situ, Boy, yang saat ini banyak yang ingin dilihat gitu, ibadahnya. Iya, kayak nyumbangin gitu, pengen dilihat gitu. Jadi banyak sekarang problematik tuh tentang orang-orang yang ria gitu, Boy. Oh iya. Ria. Nah tapi kalau menurut gue gini ya, kalau bukan ria ya, selama dia ibadah dan hati dia tujuannya tetap ke Allah, walaupun dipamerin, bahasanya diperlihatkan, itu nggak jadi masalah. Kenapa tuh, Boy? Karena gini, ya waktu itu aja Nabi bilang, sholatlah sebagaimana aku sholat. Coba bayangin kalau misalkan Nabi nggak ngasih tahu cara sholatnya gimana, nggak memperlihatkan, kira-kira bisa nggak umatnya buat sholat? Nggak tahu kan caranya gimana, makanya diperlihatkan, ya kan? Itu contohnya gitu ya. betul. Sama kalau misalkan gue sedekah nih, niatnya buat
Ya buat sedekah pertama, kedua buat motivasi orang kan. Makanya dikontenin atau diperlihatkan biar orang juga nyontohin dari yang gue lakuin. Itu baik nggak menurut Ayah? Baik sih, gue. Baik kan? Buat memotivasi banyak orang itu baik sih. Mungkin salahnya kalau misalkan dia ria, benar kata Ayah tadi. Ayah nggak salah, cuman emang kalau misalkan jadi bahan dia buat ria, justru di situ yang salah. Berarti kalau misalkan kita ibadah, kita sholat, kita sedekah, kita membantu kepada orang lain, tapi kita tampakkan si hal baik tersebut, itu nggak apa-apa berarti ya? Nggak apa-apa, selagi hati dia masih tujuannya bukan buat ria lah gitu. Oh berarti kembali lagi ke diri sendiri gitu, ke niat ya. Ya. Gitu, nama malu, Bin niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masya Allah. Ya, Jadi kalau misalkan kita sholat, kita mau melakukan hal kebajikan apapun, boleh kita tampakkan secara umum, terutama di media sosial nih. Tapi kembali lagi bagaimana cara kita untuk memanage hati kita agar tidak sampai ada perasaan ria. Itu. Jadi gini ya, sepengetahuan gue yang baru belajar nih. Jadi orang yang bertasawuf itu orang yang udah menapaki titik yang paling tinggi, dia sudah tidak memerlukan lagi apa yang namanya pahala dan lain-lain itu. Oh gitu. Iya. Jadi dia tuh cuman mengharapkan ridhonya atau cintanya Tuhan. Titik paling tinggi itu ada di situ. Oh berarti emang kita ibadah tuh bukan mengharapin apa-apa kecuali cinta gitu. Iya. Ya? Nah, dari situlah kita ada yang mengharapkan surga dan neraka. Bahkan dalam syairnya siapa tadi yang tokoh terkenal tuh? Jaludin Umi. Enggak, yang perempuan. Oh, Robiatul Adawiyah. Robiatul Adawiyah. Iya. Tahu kan syairnya? Iya. Jadi di situ dia mengatakan kalau aku takut kepadamu hanya ingin masuk surga, maka masukkanlah aku Ke dalam neraka. ke dalam neraka. Iya kan? Iya. Tuh kalimatnya kalau bisa dipahami itu dalam banget tuh. Jadi pemahamannya bukan cinta lagi kepada apa yang ada di dunia, maupun ada yang apa yang ada di akhirat. Dia tidak kayak orang yang bertasawuf tuh bukan lagi mengharapkan apa yang ada dari manusia, bukan mengharapkan stigma dari manusia, dia memberikan cap dan lain-lain. Tapi yang dia inginkan itu cinta dari Allah itu. Oh gitu ya. Gitu. Tinggi banget sih kayaknya. Iya. Sebelum kita mengejar manusia, sebelum kita mengejar perempuan, alangkah baiknya kita kejar dulu yang menciptakan Perempuan sih. Iya. Bukan perempuan ya. Iya. Cintailah menciptakan. Sebelum mencintai seorang, maka cintailah sang penciptanya. Nah, itulah kira-kira teman-teman sekalian. Oke. Tapi ini Boy, gue pernah baca buku nih. Gue pernah baca buku karangan dari Buya Hamka. Itu kalau nggak salah judulnya Tasawuf Modern kalau nggak salah. Di situ tuh ada kutipan hadis lah. Katanya kalau misalkan percuma jadi dalam kita tuh udah ditakdirkan katanya. Semua kita tuh udah ditakdirkan. Ada 4 katanya. Mulai dari rezeki, kematian dan kan yang 4 itu ditakdirkan. Nah, terus katanya kalau misalkan kita tuh udah ditakdirkan masuk neraka, mau kita tuh ngelakuin kebajikan sebaik apapun pahala kita, katanya ujungnya kita masuk neraka katanya. Nah, itu kira-kira kalau misalkan kita korelasikan antara ilmu tasawuf nih, percuma dong misalkan dia udah memperdalami agama, dia udah zuhud nih, tiba-tiba takdirnya udah masuk neraka. Nah, kira-kira gimana tuh, Bu? Bener gak nih, valid gak nih dari si hadisnya? Ya mungkin gue juga pernah nemu hadis kayak gitu kan, pernah baca hadis emang kayak gitu. Dan gue pun bilang semua takdir kan udah ditentuin ya. Iya. Jadi usaha kita percuma dong, enggak. Ternyata kata Gus Bah gini, Gus Bah bilang, coba bayangin, senikmat apa coba seorang hamba ketika hidup di dunia ditakdirkan buat sujud kepada Allah. Itu nikmat banget. Coba bayangin, malu nggak ketika kalian nanti di akhirat bertemu sama sang pencipta, kalian belum pernah ditakdirkan buat sujud ke Allah selama di dunia. Malu nggak? Malu banget. Malu banget sih. Iyalah. Nah, makanya di situ, walaupun kita masuk neraka, ujung-ujungnya setidaknya kita udah diberi nikmat, udah diizinin sama Allah buat beribadah ke Allah. Itu kan nikmat yang paling besar. Kadang kalau misalnya kita belum ngerasain di nikmat itu, berarti masih banyak maksiat yang sering kita lakuin. Jadi ada kaidahnya gini, al-ma'asyatu tuzilun ni'am. Maksiat itu mengurangi kenikmatan. Dalam konteks kita beribadah ya.
Berarti semakin sering kita maksiat. Maksiat. Jadi ibadah yang sering kita laksanakan tuh kayak ya udah ibadah aja. Kayak nggak ada nikmatnya. Kita sholat nih, nggak ada kayak perasaan senang, nggak ada. Ketenangan di dalamnya gitu nggak? Tenang juga nggak ada. Bahkan bulu-bulu. Itu. Itu karena dia maksiat itu, karena maksiat. Kalau menurut gua gitu. Jadi nggak ada yang percuma di dunia ini, Mbak. Iya betul. Betul sih betul. Jadi teman-teman sekalian, ilmu tasawuf itu pasti sangat penting pada zaman saat ini karena memang mau sampai kapanpun ilmu tasawuf itu akan terus penting karena ilmu tasawuf adalah sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita mempelajari dan memperdalami ilmu tasawuf, bagaimana kita mendekatkan kepada Allah gitu, teman-teman sekalian. Intinya gitu ya, apapun background kita masih ada kewajiban buat beribadah pada Allah, mendekatkan diri. Kita harus belajar juga gitu. Selaku kita orang Islam. Ya. Intinya kalau dari saya pribadi, mahasiswa yang berkualitas adalah ia yang matang spiritualitas dan mapan intelektualitas. Masya Allah. Good. Masuk ya. Masuk. Nyampe. Ya, mungkin cukup sekian podcast singkat dari kami. Saya Akbar. Saya Abu Fahmi Fadilah. Saya Muhammad Ahyar. Kami pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gelo 20 menit, oi. Itu